Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Pembela nasab para habib masih terus bersikukuh dengan dalilnya, dengan argumentasinya yang berbunyi nasab itu bisa ditetapkan dengan syuhrah wa istifadah. Keterkenalan, populer, atau masyhur. Ubaidillah yang namanya baru masyhur pada abad 10, padahal beliau hidup di abad 4, artinya setelah 6 abad tidak ada yang tahu, tiba-tiba di abad 10 menjadi syuhrah, terkenal. Itulah yang dijadikan alasan orang-orang yang membela nasab para habib yang terus menyatakan kalau nasab habib sampai kepada Rasulullah itu adalah sah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, 600 tahun 600 tahun nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, nggak ada yang nulis. 10 abad 10 baru dikenal nama itu. Nah, dikenal abad 10 itu dianggap sebagai syuhrah, dan katanya syuhrah itu adalah dalil. Saudara sekalian, mari kita pergunakan logika kita. Silakan saudara-saudara berkoar-koar menyebut kitab bahwa itu adalah kaidahnya ahli nasab. Amen. Ilmu itu terus berkembang. Bisa saja hasil ijtihad yang lalu itu saat ini sudah nggak tepat dipakai. Bisa saja ya, apa yang dikatakan oleh ulama tahun yang lalu, tahun-tahun ratusan tahun yang lalu, sekarang udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah dan penemuan makin modern. Ya. Oleh sebab itu, maka khusus kepada Habib Idrus Ramli, ya, yang masih tetap menggunakan syuhrah wa istifadah sebagai dalil pengesahan nasab Habib, padahal sesungguhnya itu sudah tidak bisa dipakai karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kata Kiai Haji Imaduddin Utsman, kalau syuhrah itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, ya, dengan adanya kitab-kitab yang lebih kuat, di mana kitab-kitab itu tidak menyebutkan, maka dalil kaidah syuhrah wa istifadah itu batal dengan sendirinya. Ya, Habib Idrus Ramli. Nah, ini masih menjadi polemik kata dia. Padahal sudah ada keputusan. Menurut akal, keputusannya apa? Nasab para habib itu sudah rungkat, batal, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang masih berdebat. Tetapi setelah kita mengikuti apa yang ditulis oleh Habib Idrus Ramli dalam wall Facebooknya, coba kita lihat nih. Pertanyaan andalan yang sebenarnya tidak bisa diandalkan. Wih, mantap. Kata Habib Idrus Ramli, sampai hari ini polemik tentang keabsahan nasab sudah sadah ba'alawi oleh sebagian orang masih dianggap belum selesai. Padahal sebenarnya sudah selesai dan polemik itu tidak perlu terjadi. Nasab sadah ba'alawi itu sahih secara ilmiah, ilmu nasab. Tentu bagi orang yang mengerti kaidah ilmiah dalam ilmu nasab. Bib,
Kaidah yang Anda baca itu masih terus menggunakan asyuhrah wal istifadhah. Asyuhrah wal istifadhah itu batal karena bertentangan dengan sumber primer. Sumber primernya apa? Banyak kitab yang tidak menyebutkan kalau Ubaidillah itu memang tidak ada. Ubaidillah itu tokoh fiktif. Nah, ini saudara bisa membaca tulisan Habib Ramli di wall Facebook-nya. Nah, ini banyak. Dia berdalil. Nah, ini dalilnya panjang. Ada juga. Ah, ini tambang beliau. Nah, saudara sekalian, asyuhrah wal istifadah itu kaidah sudah tidak berlaku dalam hal penetapan Ubaidillah bin Isa. Karena sumber primer ya yang diketemukan itu menolak syuhrah istifadah yang dijadikan kaidah ulama ijtihad zaman dulu. Jadi tidak semuanya ya apa yang dikatakan ulama dulu itu berlaku sepanjang masa. Nah, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu mengikuti perkembangan zaman. Yang dulu dipakai bisa saja sekarang tidak berlaku. Karena situasinya berbeda. Apalagi dengan diketemukannya ilmu-ilmu yang makin canggih, ilmu pasti yang tidak diragukan lagi. Nah, maka untuk mematahkan semua argumentasi yang berdasarkan kitab nasab, inilah, itulah, pokoknya masih berdasarkan catatan, apalagi manuskrip yang bisa dibuat-buat, oke, itu kita kesampaikan, itu sebagai dalil dhoni, dan mari kita pakai dalil qot'i. Dalil qot'inya yang mana? Dalil qot'i adalah seperti yang disarankan oleh Habib Rizik Syihab, yaitu para Habib melakukan tes DNA. Hasilnya itulah kita anggap sebagai dalil qot'i karena itu pasti. Nah, karena ulama sedunia tidak akan menentang kecuali orang-orang yang memang nggak paham. Mari kita dengarkan. Nah, ini ada video yang beredar di grup itu, dan saya dapat kiriman juga dari Kiai Madudin, dan beliau menyarankan saya untuk up video ini. Tapi saya menyampaikan bahwa ini agak riskan kalau saya up karena ini budak-budak apa itu Habib Ba'alawi itu, Yahudi Ba'alawi itu main strike kalau dan korbannya ada banyak aktivis NKRI banyak yang jadi korban. Jadi saya puterin aja ini kirimannya kan ini. Nah, ini ya videonya ini saya putarkin. Nah, ini ya. Kepada saudara. Suaranya aja biar strike ya. Sebangsa dan setanah air. Oke, menarik ini. Fatullah ya. Puji Jember. Jember ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh HRS, Habib Rizik, yang menyampaikan harus tes DNA. Saya sangat setuju itu. Makanya sekarang ini lagi tafrik perbedaan antara pribumi dan kaum Ba'alawi. Nah, ini jangan ribut terus. Kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Kalau di dalam agama, dalil itu ada dalil dhoni, ada dalil qot'i. Nah, dalil dhoni itu di situ disebut hadis ahad. Hadis ahad. Kalau yang dalil qot'i itu adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah, ini jelas. Maka yang diambil duluan kalau ini bertentangan, maka yang dalil qot'i yang pasti diambil. Nah, di dalam kitab nasab ini
Yang sekarang katanya si A begini, katanya kitab satunya ini, macam-macam sudah. Itu dalilnya termasuk dalil dhanni itu. Ya. Kalau kita ibaratkan, bandingkan kepada agama, itu dalilnya dalil dhanni. Lalu bagaimana dalil qat'inya? Dalil qat'inya ya tes DNA itu sudah yang disampaikan oleh Habib Rizik itu. Tes DNA itu. Nah, apakah pernah terjadi dulu? Pernah, cuma karena dulu itu masih belum modern ya. Tidak sama dengan zaman sekarang. Itu di masa Rasulullah pernah terjadi ketika Usama putra Zaid. Itu Usama tidak sama dengan ayahandanya. Usama hitam, sedangkan Zaid itu putih. Akhirnya Rasulullah mendatangkan orang yang ahli itu. Hanya dilihat dibandingkan dengan Rasulullah rambutnya, dibandingkan dengan Rasulullah kakinya. Nah, baru ketahuan bahwa itu betul-betul putra dari Usama, itu putra dari Zaid. Ini pernah terjadi ini. Kemudian ceritanya Hilal bin Umayyah yang istrinya selingkuh itu, dan begitu seterusnya. Hanya untuk menentukan nasab itu yang benar, itu harus dalil qat'i saja. Artinya yang pasti saja. Dalil itu kan bukti. Yang qat'inya apa? Ya tes DNA itu, seperti yang disampaikan Nabi Rizik. Betul itu. Saya sangat mendukung itu. Artinya harus dites DNA. Ya, terlepas dari mau dan tidak mau, ya terlepas dari itu. Yang mau ya berarti ya betul-betul, kalau enggak ya buktikan aja lewat tes DNA. Itu dalil qat'i itu. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat supaya tidak selalu terjadi perpecahan. Ini kalau terus-terusan seperti ini bisa perang saudara. Makanya saya mohon kepada pemerintah itu harus pakai yang qat'i saja lah. Jangan pakai kitab nasab A, nasab B, tidak usah. Tes DNA, selesai perkara. Biar tidak terjadi perpecahan, ini bahaya ini. Coba lihat kita di Yaman seperti gimana. Sampai sekarang di Yaman itu perang saudara. Ini bahaya kepada NKRI kalau seperti ini. Harus tegas nih. Jadi yang disampaikan Habib Rizik betul sudah. Ini videonya ini. Tes DNA, betul sekali, saya dukung itu. Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya jelas.